Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Manana. Ini adalah analisa XAU USD pada hari ini tanggal 17 Oktober 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi seperti yang sudah saya katakan juga, di sekitaran area 1908, 1910, pokoknya di satu candle ini ya, ini merupakan area demand terdekat, yang dimana kemarin juga harga itu bergerak turun dan juga pas di 38,2 Fibonacci retracement, yaitu di angka 1908. Nah, sekarang apakah ini retracementnya sudah selesai? Saya rasa pantulan dari 1908 di sini belum kelihatan ya. Jadi belum bisa saya katakan retracement di sini sudah selesai. Dan juga dampak dari ketegangan yang ada di Timur Tengah itu masih belum ada kelanjutannya. Ya, intinya untuk gold pada minggu ini saya rasa memang benar-benar harus menunggu kepastian bagaimana keadaan situasi saat ini di Timur Tengah. Yang penting di sini Fibonacci-nya ini bisa dipakai ya. Jadi supaya tidak penuh chartnya akan saya delete Fibonacci-nya. Lalu untuk berita kemarin, sebenarnya ada berita dari Empire State Manufacturing Index, yang dimana hasilnya itu sebenarnya lebih buruk ya. Karena kalau dilihat Empire State Manufacturing Index data sebelumnya adalah 1,9 dan yang keluar kemarin adalah di minus 4,6. Walaupun minus 4,6 ini lebih bagus dari minus 6,4 perkiraannya. Ya, tapi kalau dilihat dari data sebelumnya, ini kan hasilnya sekarang minus. Sebenarnya sih jelek sebenarnya. Jadi itu untuk kemarin. Untuk hari ini, secara berita USD kita akan ada berita mengenai retail sales dan juga core retail sales yang ada di Amerika. Untuk segi dari retail sales sendiri diperkirakan akan turun dari 0,6 menjadi 0,3% dan retail sales core akan turun dari 0,6 menjadi 0,2. Jika nanti malam kita melihat retail sales di sini turun, maka kemungkinan XAU USD akan bergerak naik. Tapi misalnya kalau pada nanti malam retail sales di sini hasilnya hijau, saya rasa XAU USD akan cenderung flat. Ya, karena sekali lagi dampak daripada Timur Tengah itu masih sangat menjadi perhatian saat ini untuk di market XAU USD. Kalau kita lihat pada hari Senin kemarin, kita ditutup dengan candle seperti hanging man juga enggak sih ya. Walaupun kalau kita lihat dari proporsinya, rejection di sini hampir 1:1 dengan bodinya. Jadi saya rasa penurunan di sini masih ada, tapi saya rasa terbatas ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang nge-buy di sekitaran 38,2 Fibonacci kemarin yang ada di 1908 atau enggak di 1910, ya dibiarkan saja gininya ya, apa namanya, floatingnya dibiarkan saja, karena saya rasa walaupun dia penurunannya itu ada, saya rasa penurunannya itu maksimal hanya sampai di 1900, mentok sampai di 1895 karena kalau dilihat di sini di candle ini ya, di mana namanya, di 1896 di sini kita lihat di sini ada candle patah, yang dimana candle patah di sini, candle yang ada di ini ya, yang panjang di sini, dia tidak memiliki ekor yang ada di bawah. Jadi kecenderungannya walaupun dia harganya ini masih tetap naik, di sini ada gap kecil sebenarnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang trading dengan style value gap gitu kan, fair value gap, ini sebenarnya ada gap sebenarnya di sini cukup besar, terutama gapnya itu di area patahan candle yang ada di sini, yang ada di 1896 yang ada di sini. Jadi kemungkinan walaupun dia turunnya kemungkinan hanya sampai mengisi ruang yang ada di sini, dari 1900 sampai di 1896 maksimal sampai sana penurunannya, karena
Berdasarkan teori yang saya punya, ya, karena kalau kita lihat mungkin beberapa dari teman-teman itu beranggapan secara daily kita memang dalam kondisi bearish, ya. Harga sudah membuat new lower low, jelas banget lower low-nya kan dari 1885 ke 1810. Ini lower low sudah sangat kelihatan. Nah, sekarang di mana harga itu membuat lower high? Apakah ini valid menjadi lower high? Saya rasa belum. Ya, karena kalau kita lihat hari Jumat kemarin, ini teori yang saya dapat ya, yang dimana ketika ada satu candle Marubozu besar seperti ini, karena kalau kita lihat hari Jumat kemarin tanggal 13 ya, bisa dibilang 99% trader dan institusi itu melakukan buy di market XAUUSD secara besar-besaran. Karena kalau dilihat, kalau kita ukur, harga pembukaan di hari Jumat itu adalah di berapa ini? 1868,90 dan ditutup di sekitaran 1932,68, yaitu sebanyak 636 pip atau sebanyak $63 atau sebanyak 3,41%. Dan candle yang tercipta adalah candle Marubozu. Dan ketika ada candle Marubozu sebesar ini dan juga tidak ada yang namanya ekor yang sangat terlihat jelas, ada sih ekor bagian atas ya, tapi kalau kita lihat tuh harus kita zoom seperti ini baru kelihatan ada ekor di sini. Tapi kalau kita sekilas seperti ini, apakah kita bisa melihat ekor paling atas di sini? Ada, tapi kan kayak lilin gitu ya. Cuma ada ekor kecil aja. Jadi secara teorinya adalah jika ada candle besar Marubozu seperti ini, ada yang namanya teori tentang candle gap. Bukan candle gap sih namanya, apa sih namanya saya lupa ya, yang dimana ketika satu candle Marubozu itu ada dan itu besar banget, biasanya untuk melanjutkan kenaikan candle Marubozu itu harus dimakan at least setengah atau 3/4-nya. Ketika candle Marubozu itu dimakan setengah atau 3/4-nya, maka kecenderungannya adalah harga itu akan melanjutkan apa yang ada di candle Marubozunya. Jadi misalnya seperti ini ya, ini saya proyeksikan ya. Jadi saya buat apa dikit ya, projection ya. Ini misalnya kemarin kan di hari Senin harga itu memang turunnya pun saya rasa hanya sampai memakan setengah dari candle Marubozunya yang ada di sini, setengah atau 3/4 lah ya, jadi sekitaran 1900 atau sampai di 1896. Jadi seperti ini, ketika dia sudah turun seperti ini, kecenderungannya adalah biasanya harga itu akan bergerak naik lagi, akan bergerak naik sampai ke atas. Saat ini bukan projection ya, apa sih namanya saya lupa ya, forecast ya, coba ya sebentar ya. Ya forecast ya, dari dia ini kemudian dia akan bergerak naik lagi. Jadi ceritanya saya pakai tanda panah aja ya, bergampang ya. Jadi ketika harga itu bergerak turun memakan candle Marubozu setengah ataupun 3/4, yang penting jangan sampai 80 ataupun 90% daripada candle Marubozu itu dimakan. Karena ketika dimakan sudah sebanyak 80 dan 90%, maka power dari candle di sini itu sudah habis. Ya, lebih baik ataupun kebiasaannya ketika harga itu turun cuma setengah 50% ataupun maksimal 60-70% sampai sini, kecenderungannya adalah harga bisa muter naik sampai ke titik ekstrim nanti. Kebiasaan sih seperti itu ya, yang dimana nih adalah teori candle Marubozu lah anggap bahasanya ya. Saya lupa nih nama intinya, nama teorinya itu seperti apa. Jadi kebiasaannya sih seperti itu, yang dimana ketika terjadi Marubozu besar, kemudian harga itu bisa bergerak turun menutup ataupun memakan setengah dari candle ataupun 60% dari candle, kemudian baru harga itu bisa muter balik untuk bergerak naik. Dan jika benar demikian, maka
50% dan juga 61,8 dari Fibonacci-nya itu adalah sekitaran 1900 sampai di 1896 yang ada di sini. Jadi peluang kemungkinan trader akan masuk lagi untuk ambil buy posisi di market adalah di sekitaran ini. Nah, sekali lagi kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dari harga itu meledak dari sini sampai sini. 50% adalah di 1900 dan 61,8 adalah di 1892. Jadi bisa saja harga itu sampai sini, kemudian baru ada kejadian misalnya ataupun apapun yang terjadi, baru bisa harga itu muter balik lagi ke atas seperti itu. Bisa demikian. Jadi untuk hari ini saya rasa cenderung akan flat. Ya, cenderung akan flat, tidak akan bisa kemana-mana. Walaupun nanti malam itu ada berita tentang retail sales dan juga core retail sales. Saya rasa tahanan di 1908 yaitu 38,2 Fibonacci di sini akan cukup kuat. Ya, akan cukup kuat. Apalagi kalau kita lihat 1915 selaku perwakilan dari time frame H4 belum ada candle tutup di bawah 1915. Walaupun di sini kita menciptakan adanya bearish engulfing, apakah di sini kita bisa membuat area supply di 1927 sampai di 1932? Bisa saja, tapi di sini saya rasa nggak bagus karena walaupun di sini tercipta area supply baru, harga itu kemungkinan akan lebih mengejar supply yang lebih bagus yang ada di 1945 yang ada di sini. Ya. Dari segi time frame H4 belum ada candle close di bawah 1915. Dari segi time frame H1 harga itu masih tertahan di 1908. Jadi kalau dilihat nanti malam apakah berita dari segi retail sales dan juga core retail sales di sini berhasil menggerakkan market menutup di bawah 1908 ataupun secara time frame H4 tutup di bawah 1915? Nanti malam kita lihat. Ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Intinya saat ini market XAUUSD sedang flat, sedang datar. Karena kepastian dari negara Timur Tengah tentang ketegangan yang terjadi itu belum ada kelanjutannya. Dan bisa saja ya, ini untuk dari segi berita geopolitik, ketika ketegangan itu kembali berlanjut, ini bisa langsung terbang sampai ke 1950, bahkan terekstrim bisa sampai ke 1980. Tetapi, jika nanti ketegangannya itu sudah mereda dan tiba-tiba dari pihak Israel dan juga Palestina itu menyatakan yang namanya gencatan senjata, well, XAUUSD akan langsung drop seketika karena otomatis permintaan sebagai aset safe haven itu sudah langsung berkurang otomatis. Dropnya itu kemungkinan bahkan bisa langsung turun di bawah 1900, turun terekstrim adalah sampai di 1885. Seperti itu. Oke? Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.